Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Kau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita terus beranjak dari hari ke hari, mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan dari kehidupan kitanya pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi orang yang ngerti kebenaran. Yang kita kejar bukan lagi hal duniawi sebenarnya. Memang kita tinggal di dunia, kita masih bekerja melakukan aktivitas apapun, kita bisa membangun bisnis atau apapun lah namanya. Tetapi yang menjadi tujuannya bukan hanya sekedar itu. Sebab itu tidak kekal. Yang kita kejar adalah kekekalan. Terutama kita ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yusuf disertain Tuhan sehingga Tuhan membuat apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Kita pelajari dari Kejadian sampai Wahyu, ada orang-orang yang hidupnya disertain Tuhan. Apa yang terjadi? Apa saja yang diperbuat tangannya Tuhan berhasil. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Hari ini kalau hidup kita ingin dipakai Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin jadi berkat bagi banyak orang, harusnya kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dengan apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali kejadian-kejadian itu menguasai hati kita begitu rupa sehingga kita lupa dengan tujuan Tuhan. Setan memang tujuannya untuk pakai tipu daya, tipu muslihat, untuk membuat orang-orang percaya ini nggak fokus kepada tujuan Tuhan. Dia lupa dengan tujuan Tuhan, sehingga cita-cita ilahi, tujuan ilahi dalam hidupnya atau visi ilahi itu tidak tercapai dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau setan bisa pakai seperti itu, tujuannya untuk mengelabuin orang percaya supaya tidak fokus kepada tujuan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini sampai garis akhir didapati melakukan setiap apa yang Tuhan kerjakan, setiap apa yang Tuhan mau kita lakukan, apa yang terjadi? Hidup kita memiliki dampak, hidup kita memiliki otoritas, hidup kita semakin hari semakin dibawa ngalami perjalanan hidup yang berkemenangan hari demi hari. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang sampai ke sana. Pada kenyataannya nggak semua orang fokus kepada tujuan Tuhan. Seringkali di tengah jalan, ketika menghadapi masalah tekanan hidup, guncangan hidup, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis pekerjaan, lupa dengan tujuan Tuhan. Kalau kita ini udah sampai lupa dengan tujuan Tuhan, sampai garis akhir engkau nggak bisa menggenapi rencana Tuhan. Bagian kita kan menggenapi rencana Tuhan. Perjalanan hidup kita kalau disertain Tuhan, pasti Tuhan akan berikan kemampuan sampai garis akhir kita menjadi orang yang didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai tujuan hidupmu hanya muter-muter di tengah jalan. Fokus pada persoalan, fokus kepada masalah, muter dalam persoalan hidup yang dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Kalau engkau hanya fokus pada persoalan hidup dari tahun ke tahun tidak berubah, hanya jatuh dalam dosa, dalam kegagalan sama, dalam kebodohan yang sama, harusnya kita bisa terima jatah yang besar. Ternyata jatah itu nggak sampai kepada kita. Makanya kita ini meski teliti melihat sampai kedalaman diri kita. Perjalanan hidup kita ini selama ini udah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Perjalanan kita ini selaras dengan firman belum? Hati kita ini udah lurus di hadapan Tuhan atau belum? Atau sekedar kita ini hanya sekedar menjalani hidup dan melakukan ini dan itu tanpa ngerti tujuan Tuhan.
Kalau kita hanya sekedar melakukan dan ini dan itu, seakan-akan kita menjadi orang sibuk di dunia, padahal yang kita kerjakan dan kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ujung dari kehidupan kita malah nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, setiap hidup Bapak Ibu punya tujuan ilahi yang harus dicapai bersama Tuhan. Nah, perjalanan hidupmu selama ini bersama Tuhan apa tidak? Hanya sekedar ngikutin hidup, perjalanan hidup yang kamu lakukan setiap hari nggak jauh beda dengan orang dunia. Kau melakukan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu seperti orang dunia lakukan, bekerja, pulang, dan terus besok melakukan hal yang sama. Atau memiliki kehidupan yang berbeda. Hari demi hari engkau semakin dibawa dalam perjalanan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, perjalanan kita bersama Tuhan itu tidak enak seperti perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan hidup kita pun juga sama. Bangsa Israel disekolahin Tuhan lewat padang gurun. Dan ternyata tidak teruji. Kita pun seringkali diserahkan Roh Kudus, kita dibawa dalam sekolah padang gurun, sekolah peremukan, sekolah mati daging, pikul salib sangkal diri. Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, keadaan-keadaan yang sulit, yang harusnya kita tetap berfokus sama Tuhan, atau kita malah memilih sikap hidup seperti orang dunia. Nah, bagian kita ini hari ini harus setiap hari berjalan dalam pusat kehendak-Nya, step by step. Memang nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada. Kita masih punya kelemahan, kita masih punya kedagingan, kita masih punya ego. Nah, selama kita masih berjalan, diminta dipimpin Roh Kudus, berjalan bersama Roh Kudus, tambah hari, Tuhan akan bawa kita mendekat pada pusat kehendak-Nya. Kalau kita mau memberi diri. Tapi kan kebanyakan orang lupa dengan tujuan Tuhan. Bisa dikaburkan tujuan Tuhan dalam hidupnya dengan kekayaan, dengan seks, dengan hawa nafsu, dengan kepuasan duniawi, dengan jabatan, dengan uang dan lain sebagainya, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga lupa tujuan Tuhan yang harus digenapi dalam dirinya. Nah, kalau sudah lupa dengan tujuan Tuhan, jangan sampai ujung dari kehidupanmu tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang dewasa adalah orang yang memikirkan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau engkau belum dewasa, yang kamu pikirin adalah kebutuhanmu, kepentinganmu, hawa nafsumu, keinginanmu yang harus dipuaskan. Kalau dalam diri kita ini belum benar di hadapan Tuhan, kita sering ingin dipuaskan dengan banyak hal. Kita ingin dipuaskan dengan hawa nafsu, kita ingin dipuaskan dengan pujian, kita ingin dipuaskan dengan banyak hal yang tujuannya hanya fokus pada diri kita sendiri. Ketika engkau dewasa di dalam Kristus, yang kamu pikirkan, yang kamu fokuskan adalah bagaimana hidup saya ini ujungnya akan berjalan dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa loh, setiap hari kau belajar firman, terutama orang yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, engkau harus bertumbuh ke arah Kristus. Kalau engkau nggak bertumbuh ke arah Kristus, apa yang terjadi? Hidupmu akan babak belur, hidupmu akan kacau, hidupmu akan tambah ruwet. Saya perhatikan orang Kristen yang hidupnya tambah ruwet, hidupnya tambah kacau. Karena apa? Ngikutin egonya, ngikutin hawa nafsunya. Padahal harusnya semakin kita kenal Tuhan, semakin kita berjalan bersama Tuhan, perjalanan hidup kita ini ngalami banyak hal yang semakin dibawa ngerti pada pusat kehendak Tuhan. Tapi bisa dibayangkan kalau sudah Kristen bertahun-tahun, jadi orang percaya bertahun-tahun, tapi kehidupannya tidak berubah. Kelakuannya tidak berubah, sikapnya tidak berubah. Masih nggak jauh beda dengan orang dunia. Bisa dibayangkan. Harusnya jatah besar yang Tuhan siapkan dalam hidupmu tidak akan nyampe ke dalam hidupmu. Karena apa? Dilihat dari kapasitas, dilihat dari kemampuan, dilihat dari karakternya, belum siap terima jatah ilahi yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Pengejaran kita hari ini adalah didapatin pingin menyenangkan hati Tuhan. Coba sekarang kita akan lihat di Ulangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-23. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan. Bayangin, ini Naftali ini kenyang dengan perkenanan. Kalau kita ini dapat favor lebih, dapat perkenanan lebih, dapat hak istimewa yang datangnya dari Tuhan, bisa dibayangkan apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti kasih sesuatu yang berbeda. Saya sudah sering kali ngomong Bapak Ibu,
Kasih Tuhan itu sama antara orang berdosa dengan orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dapat matahari yang sama. Tuhan ingin mereka diselamatkan. Tuhan berkati mereka, ketika mereka bekerja pasti diberkati. Tetapi Tuhan seringkali memperlakukan seseorang itu berbeda. Karena apa? Memiliki hubungan kedekatan. Karena didapatin berkenan hidupnya, kelakuannya, karakternya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Engkau mesti memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Seperti ketika saya memiliki pasangan hidup, saya memiliki istri, dan ketika saya bergaul dengan istri saya, tambah hari saya ngerti seleranya, saya ngerti kemauannya, saya ngerti yang dia nggak suka, saya ngerti apa yang menjadi favoritnya, saya tahu kebiasaannya. Karena saya mengerti, saya tahu apa yang dia sukai dan tidak dia sukai, saya akan berusaha melakukan yang membuat dia bahagia. Ketika saya melakukan hal yang tidak bahagia, membuat istri saya tidak akan bahagia hidupnya. Bisa kecewa, malah sakit hati bahkan. Sama dengan hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar ikut doa acara di gereja, mungkin doa pagi, doa siang, doa petang, atau doa malam, ikut ibadah. Tidak cukup kalau engkau sekedar ikut ibadah saja. Tapi secara pribadi engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ketika saya ngomong tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, engkau mesti luangkan waktumu bersama Tuhan. Belajar merenungkan firman, belajar berdiam diri dalam hadiratnya, meditasi ke firman Tuhan, bergaul intim dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Engkau meluangkan waktumu di kamar doamu. Tidak hanya sekedar doa minta ini dan itu, masalahmu diselesaikan, kebutuhanmu dicukupin, tapi engkau mesti belajar kenal hatinya, belajar bertumbuh ke arah dia. Ketika engkau belajar bertumbuh ke arah dia, mengenal dia dengan kesungguhan hati, apa yang terjadi? Engkau semakin tahu seleranya, engkau semakin tahu kemauannya, engkau semakin tahu kehendak Tuhan. Ketika semakin hidup kita menyatu dengan firman, tentunya kita nggak mau bertindak sembarangan dan sembrono. Karena patokan kita, dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita lakukan kebenaran, terus semakin hari yang kita lakukan hanya ingin nyenengin hati Tuhan, ingin nyenengin hati Tuhan. Pasti Tuhan lihat kok. Alkitab katakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepadanya. Ketika didapatin orang itu bersungguh hati kepadanya, Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas. Sama dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita ini semakin hari berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup kita semakin menyenangkan hatinya, hidup dalam kebenaran, hidup takut akan Tuhan. Tindakan kita, sikap kita ini semakin hati-hati. Kita nggak mau jadi orang yang sembrono. Kita nggak mau jadi orang yang sembarangan. Segala tindak tanduk, sikap, tindakan, perbuatan, perkataan kita jagain begitu rupa. Jangan sampai menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan sampai menyakitin hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika perjalanan hidupmu tambah hari, tambah sesuai dengan kehendak Tuhan, otomatis engkau akan dapat perkenanan Tuhan. Karena apa? Orang yang dapat perkenanan Tuhan karena dia memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tindakannya, sikapnya, perbuatannya hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Engkau tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhanmu, Rajamu, sampai engkau duduk diam dan ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya pasangan dan Bapak Ibu melakukan hal yang dia tidak sukain, pasanganmu tidak sukain, pasanganmu benci, dan kamu lakukan terus, apa yang terjadi? Pasanganmu akan kecewa, bahkan dia kesal dan marah dengan hidupmu. Sama dengan hidup kita, kalau kita ingin didapati menjadi orang yang berkenan dengan Tuhan, jalan setiap hari, step by step. Bisa dibayangkan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud itu melakukan kejahatan yang luar biasa. Dia bikin dosa, dia berzina dengan istri orang, suaminya malah dibunuh. Bapak Ibu bisa bayangkan itu apa yang terjadi. Dia bohong dan lain sebagainya. Dia melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi dia cepat bertobat dan berbalik sama Tuhan. Ketika Daud berbalik dan bertobat sama Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan hidupnya. Di ujungnya, di Kisah Para Rasul didapatin menjadi orang kesayangan Tuhan. Tuhan berkenan banget dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan oleh Daud. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Simson. Dengan apa yang dilakukan oleh Biliam, Yudas, Ananias, dan Safira. Berbeda sekali. Tapi Daud ini dapat perkenanan Tuhan. Bapak Ibu bisa selidikin
Setiap Daud mengalami peperangan selalu mengalami kemenangan. Karena ada penyertaan Tuhan. Dia tahu persis ketika hidupnya disertai Tuhan, Tuhan pasti buat segala sesuatu apa yang dikerjakan tangannya. Tuhan pasti buat berhasil. Seperti di Mazmur pasal yang pertama. Kalau kita ini tumbuh kuat berakar di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, apa saja yang kita perbuat, Tuhan berkati. Karena ada penyertaan Tuhan. Ada proteksi dan penjagaan Tuhan. Saya berdoa apa yang kita hari ini pelajarin akan membuat hati kita ini semakin hari semakin mencintai Tuhan. Akan membuat hati kita ini semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Kalau kita ini kenyang dengan perkenanan Tuhan, banyak hal ilahi yang orang lain tidak dapat justru kita dapat. Tuhan mau bawa kita mengalami promosi. Bahkan Tuhan akan kirim divine connection. Koneksi secara ilahi yang akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang secara ilahi yang membangun imanmu, memperteguh imanmu, mengokohkan, menguatkan, sehingga perjalanan hidupmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, Bapak Ibu, apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan, kamu putuskan, harusnya hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Mulai tinggalkan, mulai hidup pikul salib sangkal diri. Jangan hidup seperti orang dunia. Belajar menguasai diri dengan baik. Ada orang-orang yang susah melepaskan pengampunan. Engkau harus melepaskan pengampunan. Engkau harus hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan. Engkau harus memulai hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, hidupmu takut akan Tuhan, Bapak Ibu bisa bayangkan, semakin hari hidupmu pasti diubahkan. Ada orang-orang yang susah mengampuni, harus melepaskan pengampunan. Masih belum berdamai dengan masa lalunya, belum berdamai dengan dirinya sendiri. Engkau mesti bereskan hatimu. Kalau enggak, engkau dikuasai oleh ego dan hawa nafsumu, dikuasai oleh masa lalumu. Dan engkau akan susah melihat hal ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Hari ini, firman ini harusnya bisa membuat mata hatimu disingkapkan kebenaran dan hidupmu berjalan dalam kebenaran. Amin. Ada orang-orang yang hidupnya selama ini masih kompromi dengan dosa atau menyembunyikan dosa. Belajar ngambil keputusan untuk hidup benar. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan kompromi dengan dosa. Kita mau didapati menjadi orang yang kenyang dengan perkenanan Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh Naftali. Naftali kenyang dengan perkenanan. Penuh dengan kemurahan. Kita bangun bisnis dengan orang lain pun kita butuh perkenanan manusia. Yesus semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin dapat perkenanan dari manusia. The favor of man dan favor of God. Dia dapat perkenanan manusia dan perkenanan Tuhan. Kita selama tinggal di bumi ini, bangun bisnis, bangun usaha, kita butuh perkenanan manusia. Butuh perkenanan manusia. Makanya, kalau kita ini mendapat perkenanan, kenyang dengan perkenanan Tuhan dan perkenanan manusia, Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau menjadi orang yang paling diberkati, engkau menjadi orang yang paling aman. Bangun bisnis, tenang. Bangun usaha, nyaman. Bangun hubungan suami istri juga tenang, damai. Tidak akan terjadi kekacauan, keributan. Tetapi, kalau hidupmu itu selalu bikin ribut, gegeran, berantem, berselisih paham dengan orang lain, karena kamu merasa benar, kamu merasa hebat, kamu merasa pintar, dan orang lain salah semua, apa yang terjadi? Tinggal dimanapun, kamu selalu ribut dengan orang lain. Dan hari ini kita mau jadi orang yang mau memberi hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau engkau kenyang dengan perkenanan, maka berkat Tuhan akan mengikutimu. Bangun bisnis dengan orang lain kan butuh kepercayaan. Untuk orang bisa percaya sama kita, kita butuh favor, kita butuh perkenanan. Orang bisa percaya sama kita. Bangun bisnis apapun. Pelayanan pun juga begitu. Kita butuh perkenanan Tuhan dan kita butuh perkenanan manusia. Tidak mungkin kalau orang itu berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya kita ribut dengan sesama kita. Tidak mungkin seseorang itu kalau hidupnya benar di hadapan Tuhan, tapi kerjanya ribut. Suami istri kerjanya ribut. Doa sih doa, pelayanan ini pelayanan. Tapi kerjaannya ribut dan berantem dan gegeran. Kalau engkau hanya seperti itu, Bapak Ibu, bisa dibayangkan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan itu sia-sia. Kamu menipu Tuhan dan menipu dirimu sendiri. Tidak mungkin orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan bikin dosa. Tidak mungkin orang
Yang hidupnya takut akan Tuhan memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan pasti melakukan segala sesuatu untuk nyenengin hati Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan hal yang konyol, yang menyakiti dan melukai hati pasangannya. Tidak mungkin. Pasti orangnya bisa dipercaya, pasti orangnya bisa dipegang kata-katanya, pasti orang yang bertanggung jawab, tulus, punya integritas. Apa yang dikatakan mulutnya sama apa yang di dalam hatinya. Ini orang yang punya integritas, ini orang yang murni hatinya. Tetapi kalau hubunganmu tidak benar dengan Tuhan, pasti hubunganmu dengan sesama juga nggak benar, hubunganmu dengan pasanganmu juga nggak benar. Perlu bertobat. Daud ketika didapatin kesalahan, dia cepat sadar dan bertobat. Dia cari Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Bahkan dia tahu hasil perjinahannya dengan Betseba, anaknya akan mati, dia puasa. Dia nangis di hadapan Tuhan. Dan nyatanya anaknya tetap meninggal. Bapak Ibu, kalau kita ini memiliki kepekaan yang tajam, karena kita bergaul dengan firman, kita berdoa, kita berikan hati kita sama Tuhan, semakin hari, semakin Tuhan beri kepekaan. Ketika kita melakukan hal benar, kita cepat bertobat dan balik sama Tuhan. Tetapi kalau engkau melakukan dosa dan enggak sadar bahwa itu dosa, kamu masih hidup nyaman, kamu masih hidup tenang, kamu bisa melakukan aktivitas ini dan itu, tanpa ada rasa tertuduh, tanpa ada rasa takut, itu artinya hatimu terlalu degil, hatimu terlalu keras, engkau tegar tengkuk dan engkau harus ambil keputusan untuk bertobat. Bapak Ibu, kalau pingin engkau tinggal di bumi jadi berkat, kejar perkenanan Tuhan. Engkau mengejar perkenanan Tuhan, kenyang dengan perkenanan, dan penuh dengan berkat Tuhan. Lihat sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kamu kerja dimanapun, di kantor, kamu pelayanan di gereja manapun, kamu tinggal dimanapun, tetanggamu diberkati. Orang kantormu diberkati, kamu pelayanan semakin diurapin Tuhan. Coba lihat sekarang dampak hidupmu seperti apa. Kalau hidupmu hanya membuat pahit orang lain, melukai pasanganmu, melukai istrimu, melukai suami, melukai anak-anakmu, artinya engkau perlu bertobat dan sadar diri dan balik sama Tuhan. Masih ada kesempatan selama engkau dengar firman ini. Selama Bapak Ibu masih dengar firman ini dan engkau masih melakukan dosa dan pelanggaran, bertobat. Artinya Tuhan bicara lewat apa yang saya sampaikan hari ini. Hidupmu harus jadi berkat. Tapi kalau kamu ditempatkan di kantor ribut dengan atasan, komplain terus, kerjaannya gegeran, kamu punya suami atau punya istri, kerjanya juga berantem, tapi rajin ibadah sih, tapi sukanya berantem, anak-anakmu kepahitan dengan hidupmu, artinya perlu berubah benar-benar. Ada yang harus diperbaiki, ada yang salah, yang tidak benar, tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang harus diperbaiki. Belajar terus, semakin hari kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tapi kalau hidupmu benar beres dengan Tuhan, hatimu beres dengan Tuhan, kamu beri hati, pikiran, perasaan untuk nyenengin hati Tuhan, tambah hari perjalananmu semakin menyenangkan hati Tuhan. Tambah hari apa yang kamu kerjakan Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil semua yang dikerjakan tanganmu, karena ada proteksi dan penjagaan dengan yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupmu. Ada malaikat yang menjagaimu. Tapi ketika engkau melakukan dosa dan kamu bersadar diri, tidak mau bertobat, kamu tahu itu dosa tapi kamu tetap lakukan, akhirnya apa? Hubunganmu terputus dengan Tuhan. Ketika hubunganmu putus dengan Tuhan, engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan, sehingga setan bisa gagahin hidupmu. Harusnya jatah yang kamu terima itu gede sekali, tapi ternyata jatah itu dirampas oleh setan. Hari ini saatnya bertobat. Hari ini saatnya sadar diri dan balik sama Tuhan. Ada orang-orang yang sudah melakukan dosa lama dan tetap merasa hidup benar. Hari ini jangan keraskan hatimu kau dengar firman ini. Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau berkati hidupmu. Tuhan siapkan sesuatu yang ilahi, yang gede sekali. Bapak Ibu, Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Kalau Tuhan masih percayakan kehidupan, Tuhan mau hidup kita jadi berkat. Dan semakin kita bisa bertanggung jawab, semakin kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, hidupmu semakin dipercayakan perkara yang besar. Amin. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Kristus. Yang kita kejar bukan kepuasan diri kita sendiri, bukan kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Sekalipun kita tinggal di bumi ini, tinggal di dunia ini, masih punya hawa nafsu,
punya keinginan, tapi hawa nafsu dan keinginan tidak menguasai kita. Tapi kita dikuasai oleh kehendak Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini masih dikuasai ego, amarah, emosi, hawa nafsu, ingin balas dendam, sakit hati, kebencian, itu tandanya engkau perlu bertobat dan engkau perlu menyerahkan hatimu sama Tuhan dan engkau perlu berubah. Ketika mengambil keputusan untuk berubah dan bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat pemulihan dalam hidupmu. Hari ini masih tersedia kesempatan itu. Hari ini kasih karunia masih tersedia. Datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Minta beresi hatimu di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan beracara. Tuhan berbicara dengan apa yang saya sampaikan ini. Firman ini tembus sampai kedalaman hatimu dan mengubahkan hidupmu. Amin. Nah, sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami materaikan dengan darah anak domba, firman yang nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, biar menjadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa biar kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan saja yang mengalir memenuhi hidup kami. Kami percaya setiap orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan, Tuhan berkatin, proteksi, jaga, lindungi, dan buat apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan percayakan kepada kami perkara-perkara ilahi yang besar. Tuhan buat hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat, pengagungan kami kembalikan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami percaya anugerah dan kemurahan-Mu saja yang melimpah-limpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu hormat, pujian, dan pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama
Tuhan, Inanana lamore, Ikinemiananaranamu. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadimu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami merindukan Kau hadir dalam ruangan ini, menjamah kami, memanifestasikan kuasa-Mu. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di zaman Musa, Engkau buat mukjizat, bahkan Kau menyertai orang Israel, membelah lautan, menjadi tiang awan dan tiang api, memberikan makan kepada orang-orang Israel di padang gurun. Hari ini juga Allah yang tahu setiap detil kami, seluruh kehidupan kami, yang memelihara kami, menjagain kami, memproteksi kami. Kau lihat kerinduan kami, pingin berjumpa dengan Kau secara pribadi, bahwa kami mengenal-Mu secara dalam, mengalami Tuhan secara pribadi, dan hidup kami diubahkan di dalam hadirat. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Amin. Tetap berdiri sebentar. Tuhan kita itu baik. Dia akan memenuhi bejana yang kosong. Bejana itu siapa? Kita. Kalau kita memiliki kerinduan akan Tuhan, pingin Tuhan, bukannya sekedar datang ibadah, tapi pingin mengalami Tuhan, sore hari ini Dia akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Amin. Tutup matamu, fokus sama Tuhan, lupakan dirimu dan tenggelam di dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God, breathe upon me. Nikmati hadirat-Nya. Nggak perlu ikut nyanyi, tapi engkau tenggelam dalam hadirat. Dengan lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore
ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini ngalami Tuhan secara pribadi, ngalami jamahan Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormati dan dikasihi di tempat ini. Aku minta hadirat-Mu semakin kuat seperti gelombang mengalir memenuhi kami dalam ruangan ini. Ikerobo nomo shande biko nomo papi pepiere mente pekiana mata. Ikerepeko namate ke pesento ko namandere. Inara nama sini mianamo. Ini mianamo se. Ini mikianamo. Sembadia. Inamoso.
Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu. Roh Kudus, kami mencintai-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sekarang lihat saja, kamu menikmati hadirat Tuhan kan? Menikmati hadirat Tuhan. Tutup mata, fokus sama Tuhan. Silakan pindah ke sini ibu-ibu. Ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh. I feel the anointing dalam ruangan ini. Saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini. Nikmati. Nikmati. Nikmati itu. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Jesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat dan pengakuan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
hatimu. Dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya,
siap saja kuasanya turun menjamahmu. Satu, ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua, sekarang terima itu. Jesus, take Jesus name. Go. Marahlah pakai. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan.
lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan, waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Mas di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore. Dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan.
Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh, penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Tidak mungkin ikut Tuhan itu gak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita gak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang gak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah. Dengerin baik-baik, sebentar lagi kita selesai. Belajar bergantung sama Tuhan. Jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Sekarang kita mau libatkan Tuhan dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Pengharapan kita adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadirat-Nya. Di kitab Mazmur 91, orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi, artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan, itu adalah tempat yang paling aman, tempat di mana Allah ada. Di mana itu? Dalam hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu tadi nyembah, Bapak Ibu kan lupa dengan dirimu kan? Engkau
sampai gak peduli dengan dirimu, kamu hanya fokus sama Tuhan. Benar gak? Benar? Lakukan itu di kamar doamu setiap hari. Jangan pikirin sakit penyakit, Ibu. Pikirin Tuhan. Rindukan Tuhan lebih dari apapun. Dia Allah yang akan berperkara. Sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadiratnya. Kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan, di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu, di tempat tersembunyi di mana Allah ada, setan gak bisa sentuh kita, setan gak bisa jamah kita. Setan bisa menjamah, menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran. Kita mesti minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam hadiratnya, dilindungi Tuhan. Kutuk mantra, sakit penyakit di kitab Mazmur 91, penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita, karena kita dalam lindungan Tuhan, diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan. Tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan. Hanya simpel kalau dalam hadirat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pingin tiba-tiba berubah kan dalam hadirat Tuhan kan? I just want to praise you. I just want to praise you and lift. Tutup matamu. My hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya. Waktu kita nyanyi tadi, I just want to praise you tadi, ibu tutup mata, bapak tutup mata, kamu lupakan dengan dirimu. Bahkan kamu nggak tahu kalau lagi duduk di sini kan? Benar kan? Lagi berdiri di sini. Kita ulangi lagi. Ajarin masuk dalam hadirat. Tutup matanya. I just want to praise you and lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Sekarang buka matanya sebentar. Tadi waktu kamu tutup mata, kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini. Fokusmu sama Tuhan. Dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita, di kamar kita. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyembah. Cari di YouTube lagunya Terry McAlmont, lagunya penyembahan Benny Hinn. Dengerin sambil nyembah Tuhan. Setiap hari lakukan seperti itu. Nanti tambah hari Bapak Ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba bisa nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Di tempat penyembahan itu, di mana di situ adalah ada hadirat Tuhan, tempat paling aman, tempat di mana Tuhan sanggup buat mujizat. Namanya ruang perubahan nasib. Katakan ruang perubahan nasib. Di dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya, kita bisa berubah, masa depan kita berubah. Amin. Tuhan kita begitu powerful dan dahsyat. Dia sampai hari ini sanggup buat mujizat. Hanya
Hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan. Serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, mulai hari ini aku mau berikan hatiku, pikiranku, perasaanku, keputusanku untuk nyenengin Engkau. Hidupku untuk membuat Engkau dimuliakan, ditinggikan. Ajar aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu. Amin. Sekarang tutup matamu, saya berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Beracara terus, Tuhan beracara, Tuhan berbicara. Engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami padamu Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang mahmur. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ikut ibadah ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Diberikan damai sejahtera, kesembuhan, mujizat. Tuhan sendiri beracara, Tuhan sendiri pakai, Tuhan sendiri promosi, Tuhan sendiri bawa naik level. Semakin hari mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa, semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang, damai sejahtera dan sukacita. Dan anak cucunya diberkati Tuhan, mantunya diberkati Tuhan, besannya diberkati Tuhan, bisnis usahanya diberkati Tuhan. Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus yang sangat-sangat diberkati Tuhan, katakan amin 2 kali yang kenceng. God bless you.